ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ada sekerat daging, jika baik maka baik seluruhnya, jika rusak maka rusak juga seluruhnya. Ala wahyal qalb, dan sekerat daging yang dimaksud adalah al-qalbu, yaitu hati. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak melihat pada rupa kamu dan jasad kamu, fisik kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat hati kamu. Hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya menjaga hati, terutama kehidupannya. Karena hati juga melakukan amal-amalnya. Banyak sekali contoh-contoh amal hati. Di antaranya ikhlas, sabar, tawakal, qanaah, dan lain-lain sebagainya. Kadangkala kita merasa berat untuk mengamalkan amal-amal hati ini. Seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, bahwa semua amal hati itu berat. Semua amal hati itu berat. Ini disebabkan karena hati, orang Arab menyebut hati itu dengan sebutan al-qalbu, li'annahu yataqallabu, karena dia selalu berbolak-balik, susah ditebak, bahkan oleh si empunya hati itu sendiri. Maka perlu seorang hamba itu memperhatikan bagaimana kehidupan hatinya, sehingga hati itu bisa mengeksekusi amalnya, melakukan amal-amalnya. Kalau kita mengeluh misalnya susah untuk ikhlas, susah sabar, susah qanaah, susah tawakal, berat itu kita lakukan, maka ketahuilah bahwa pasti ada sesuatu pada hati kita yang membuatnya tidak berdaya untuk melakukan amal-amalnya. Maka ada 4 treatment yang harus kita lakukan terhadap hati kita untuk memastikan kehidupannya. Yang pertama adalah hati sebenarnya sama seperti jasmani, bagian-bagian tubuh kita lainnya. Perlu makanan, perlu asupan gizi. Sama seperti fisik kita, jasmani kita, kalau kita tidak cukupi gizinya, maka dia akan kurus kering, cungkring. Bahkan mungkin gizi buruk. Dia tidak akan bisa melakukan apapun, terkulai lemah, lemas.
Kalau kita lihat, perhatikan orang-orang yang terkena gizi buruk, dia nggak bisa apa-apa, terbaring. Mungkin tinggal menunggu mati. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Begitulah jasmani kalau kurang gizi. Sama seperti itulah hati kita. Kalau hati itu kurang gizi, tidak dicukupi kebutuhan makanannya, maka dia akan kurus. Orang sebut santapan rohani. Bahwa rohani kita, jiwa kita, hati kita juga perlu santapan, perlu gizi. Di antaranya yang wajib adalah sepekan sekali kita mendengarkan ilmu, nasihat di mimbar Jumat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka perhatikan gizi hati. Dan gizi hati itu adalah ilmu. Makanan hati itu adalah ilmu. Maka coba perhatikan hati kita. Hati yang diselimuti dengan kejahilan itu seperti jasmani yang terkena gizi buruk tadi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitulah hati kalau diselimuti dengan kejahilan. Hati tidak berdaya untuk melakukan amal-amalnya. Maka penuhi santapan ataupun makanan gizi bagi hati kita, yaitu ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu tiap pagi kita memohon kepada Allah. Satu doa yang dibaca Nabi setiap selesai sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Kalau kita perhatikan doa ini, yang pertama disebutkan Nabi adalah makanan hati, yaitu ilmu yang bermanfaat, sebelum makanan jasmani, yaitu rezeki yang baik. Ini menunjukkan bahwa makanan rohani itu jauh lebih penting kita cukupi daripada sekedar mencukupi kebutuhan jasmani kita. Ya. Maka dari itu, seorang hamba senantiasa memperhatikan bagaimana kondisi kesehatan hatinya dengan memenuhi kebutuhan gizinya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka moto seorang mukmin adalah tiada hari tanpa ilmu. Dia baca Quran, dia tadabburi. Karena dia ingin menghidupkan hatinya dengan makanan rohani itu. Dengan santapan rohani itu, yaitu ilmu yang bermanfaat. Itu treatment yang pertama. Treatment yang kedua, hati sama seperti jasmani. Untuk bisa melakukan tugas-tugasnya, perlu latihan. Kalau kita baru pertama mengangkat berat beban 50 kilo, kita nggak akan mampu melakukannya. Kenapa? Itu terasa berat bagi kita. Karena kita belum berlatih. Mungkin kita perlu latihan. Pertama mengangkat beban 5 kilo, 10 kilo. Lambat laun kita bisa mengangkat beban 50 kilo. Artinya, hati juga perlu dilatih untuk melakukan amal-amalnya. Itu yang disebut oleh para ulama dengan sebutan riyadatul qulub, latihan hati. Sabar misalnya, kita harus melatih hati kita untuk sabar. Gak mungkin sekali sabar, kita langsung kepada puncak kesabaran. Kita pun tahu sabar kita jatuh bangun, kadang-kadang muncul sabarnya, kadang-kadang telat. Seperti itu hati, perlu dilatih, sama seperti jasmani. Kalau kita goes pertama kali langsung 50 kilo atau 100 kilometer, mungkin kita tidak akan mampu, kecuali kita melatihnya. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man tasabbara sabbarahullah. Barang siapa yang melatih dirinya sabar, maka Allah akan beri kesabaran itu kepadanya. Itu satu contoh amalan hati, yaitu sabar. Demikian juga kesantunan, memiliki jiwa yang santun, itu perlu latihan. Nabi mengatakan innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya kesantunan itu hanya dapat diraih dengan belajar santun. Maka semua amal-amal hati ini perlu kita latih. Artinya hati kita perlu kita latih sehingga dia terbiasa melakukan pekerjaan ataupun amal-amalnya. Kalau tidak maka berat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Hati juga sama seperti jasmani bisa terserang penyakit. Ada penyakit-penyakit hati yang apabila hati itu terserang penyakit, dia tidak akan mampu, dia akan lumpuh, tidak mampu melakukan amalnya. Sama seperti jasmani kita, kalau terkena sakit, dia tidak akan mampu berfungsi dengan baik. Contohnya, tangan kita, gizi sudah cukup, latihan juga cukup, tapi mungkin sedang terkilir. Sehingga biasanya mampu mengangkat beban 50 kilo, nah ini karena terkilir dia nggak mampu. Artinya ada penyakit yang diderita oleh tangan itu. Sama seperti hati juga. Ada penyakit-penyakit hati yang bisa melumpuhkannya. Contoh-contoh penyakit hati seperti nifaq, kemunafikan, hasad, sombong, wahan, cinta dunia, futur, kemalasan ibadah, itu merupakan penyakit-penyakit hati. Apabila hati itu terkena penyakit-penyakit ini, maka dia berat untuk melakukan tugas-tugasnya. Dia berat melakukan amal-amalnya. Maka kita mungkin merasa berat untuk ikhlas, merasa berat untuk sabar, berat untuk tawakal. Coba periksakan hati kita, jangan-jangan ada penyakitnya. Nah, di sana ada obat dari segala penyakit hati, apapun penyakit hatinya. Sama seperti jasmani. Untuk jasmani yang sakit, ada kata Nabi obat dari segala penyakit, yaitu habbas sauda. Kata Nabi, habbatus sauda dawaun likulida. Habbas sauda itu adalah obat dari segala penyakit. Penyakit apa? Penyakit jasmani. Nah, ada obat dari segala penyakit-penyakit hati, seperti habbas saudanya untuk jasmani kita. Ada satu obat, ini sangat ampuh, mujarab, untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Apapun penyakit hati yang kita derita. Apa itu? Yaitu zikrul maut. Ingat mati. Itu salah satu obat ya, yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit hati. Maka Nabi SAW berkata, aksiru min zikri hadhimil lazzat. Perbanyaklah oleh kamu mengingat pemutus kelezatan. Maksudnya adalah kematian. Yaitu perbanyaklah oleh kamu mengingat mati. Karena itu dapat menyembuhkan dari segala macam penyakit-penyakit hatimu. Maka para sahabat dahulu selalu mengingatkan diri mereka sendiri dengan al-maut, kematian. Abu Darda radhiyallahu anhu apabila melihat jenazah, dia berteriak, itu aku, itu aku. Abdullah bin Umar setiap malam selalu menulis wasiat. Tidaklah beliau pergi tidur, tidaklah beliau memejamkan mata, melainkan wasiat sudah tertulis di samping kepala beliau. Ini cara mereka untuk ingat mati. Karena dengan inilah hati itu bisa sembuh dari berbagai macam penyakitnya. Walaupun ada terapi-terapi khusus untuk masing-masing penyakit hati, tapi ingat mati ini adalah obat dari segala penyakit hati. Oleh karena itulah Nabi membolehkan kita ziarah kubur. Yang sebelumnya Nabi melarang ziarah kubur itu, karena bisa menjadi wasilah kepada syirik. Namun akhirnya dibolehkan untuk satu hikmah yang lebih besar, yaitu agar manusia bisa ingat mati dengan ziarah kubur. Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'ana fazuruha. Dulu aku larang kamu ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah kubur itu. Untuk apa? Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dalam riwayat lain, tudzakkirukumul maut. Karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kamu kepada kampung akhirat. Dalam riwayat lain disebutkan, dapat membuat kamu ingat mati, ziarah kubur itu. Apalagi kalau ziarah kuburnya dilakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Bukan seperti kebanyakan orang sehari ini, ziarah kubur tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Karena tujuan ziarah kubur itu sebenarnya bukan untuk mendoakan orang yang ada di kubur itu. Itu sambil jalan, sambil lalu. Tujuan inti utama ziarah kubur itu adalah ingat mati. Untuk itu ziarah kubur akhirnya dibolehkan yang sebelumnya dilarang. Maka Nabi SAW mengamalkan ziarah kubur ini malam-malam sendirian tanpa bawa teman.
Kalau mau merasakan sensasinya silakan coba malam-malam ziarah kubur sendirian tanpa teman. Pasti ingat mati itu. Seolah-olah kita bagian dari mereka. Nah, ini adalah obat dari segala macam penyakit hati. Itu treatment yang ketiga. Fa'tabiru ya ulin nuha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Treatment yang keempat atau yang terakhir untuk memastikan kehidupan hati kita, kesehatan hati kita. Ketahuilah bahwasanya hati itu punya musuh. Ada musuh hati. Siapa musuh hati? Syaitan. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang senantiasa membisikkan was-was ke dalam hati manusia. Setan punya pengalaman terhadap bapak kita, Adam alaihissalam. Kita tahu kisahnya, iblis ini kepala pimpinan syaitan, dikeluarkan dari sorga karena Adam. Begitu menurut mereka, begitu menurut iblis. Karena dia tidak mau sujud kepada Adam, akhirnya dia diusir dari sorga. Maka dia pun menaruh dendam kesumat terhadap Adam dan anak keturunannya. Hingga dia bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan anak Adam. Wala ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan mereka semuanya. Maka apa yang dilakukan oleh iblis terhadap Adam, yaitu melumpuhkan hatinya, membidik dan menarget hati Adam. Adam digoda sementara ia di dalam surga. Allah mengatakan itu di dalam Al-Quran. Fawaswasa ilaihi syaitan. Maka datanglah syaitan membisikkan waswas ke hati Adam. Apa yang dibisikkan syaitan ini, iblis ini ke dalam hati Adam? Ya Adam, hai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak fana? Yaitu supaya Adam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendekati pohon yang dilarang untuk didekati. Tapi coba lihat apa yang terjadi ketika was-was itu sampai ke hati Adam. Adam bukan hanya mendekati pohon itu, bahkan memetik buahnya. Bahkan tidak cukup sampai di situ, Adam memakan buah itu. Iblis tahu apa yang harus dilumpuhkan pada seorang anak Adam, yaitu hatinya. Maka coba perhatikan hati kita. Di sana ada hati, kita sebut sebagai hati pecundang, yang selalu keok dan kalah berhadapan dengan musuhnya. Pantang dibisiki sedikit saja oleh iblis, langsung disambar bisikan itu. Ada sebagian orang memang tidak berdaya hatinya untuk menolak bisikan iblis ini. Tentunya iblis membisiki yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, dosa, maksiat, kemungkaran, keburukan. Ada sebagian orang itu, hatinya itu hati pecundang, dibisiki sedikit saja langsung disambar, seperti api kesambar minyak. Langsung meleduk, langsung dikerjakan, nggak pakai mikir, GPN nggak pakai nanti, GPL nggak pakai lama. Ada orang yang hatinya seperti itu. Lah, kalau hati kita hati pecundang seperti ini, bagaimana mungkin bisa menang melawan musuhnya? Maka yang terjadi di lapangan adalah kita selalu mengikuti bisikan-bisikan halus iblis itu. Dan kita mengabaikan teriakan malaikat dan jeritan hati kita. Maka sifat dosa itu, kata Nabi, mahaka fi sadrik, al-ismu mahaka fi sadrik, wa karihta ayattali alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hatimu dan kamu tidak suka orang lain tahu. Allah telah menyertakan malaikat-malaikat bersama kita untuk memperingatkan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sensor pada hati kita yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Tapi apa daya, kalau hati itu pecundang,
teriakan malaikat sekalipun, jeritan hati itu tidak digubris. Yang dia ikuti adalah bisikan halus iblis. Karena tipe hatinya adalah hati pecundang. Maka coba hati kita kuatkan hingga bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Mengabaikan bisikan-bisikan musuh ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah 4 treatment hati yang harus kita lakukan untuk memastikan kehidupan hati kita hingga hati kita siap dan mampu melakukan dan melaksanakan tugas-tugasnya, mengerjakan amal-amalnya. Jika tidak, maka hati kita adalah hati yang terkunci, sebagaimana orang-orang Yahudi mengatakan tentang hati mereka, qulubuna ghuluf, hati kami adalah hati yang terkunci. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.